Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini muncul pertanyaan dari teman kita yang sebelumnya bertanya, apakah efektif menggunakan satu jenis media filter biologis di akuarium ikan mas koki? Dan ada pertanyaan kedua yang menarik untuk dibahas, apakah pengaruh mencampur media filter biologis di setiap chamber media filter kita. Contoh ya, di top filter chamber 1 ini batu apung kita campur dengan bioring, kita campur lagi dengan biobal. Apakah mengurangi keefektifan dari media filter itu atau tidak? Jadi di sini saya coba jawab. Untuk media filter biologis ya, menurut pengamatan saya dan juga pengalaman saya memelihara ikan mas koki dan ikan hias lainnya, kalaupun kita campur dengan media filter biologis yang lainnya, ini contoh di chamber 1 itu batu apung kita campur bioring, kemudian campur lagi biobal, itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah karena sama-sama media filter biologis ya. Yang membedakan adalah besar area ataupun besar tempat hidup bakteri pengurainya. Contoh misalnya batu apung, per satu buah batu apung itu bisa menampung misalnya 100 bakteri baik. Bioring misalnya cuma 50 bakteri baik. Biobal cuma misalnya 20 bakteri baik. Seperti itulah ya bahasa sederhananya. Nah, kalau misalnya kita campur dengan media filter seperti K1 Caltness itu dalam kondisi tidak mutar ya. Biasanya kan dia pakai top filter, bisa juga ada sedikit ya dia mutar media filter K1 Caltness-nya. Itu kita campur dengan batu apung yang posisinya diam seperti ini ya, cuma dialiri air, itu jadi kurang maksimal kerjanya. Dia harus punya chamber tersendiri dan posisi K1 Caltness itu harus mutar. Kalau tidak mutar ya tetap ada bakteri baiknya, cuma tidak kurang efektif teman-teman ya. Jadi biasanya dia punya chamber tersendiri khusus untuk K1 Caltness. Kemudian filter yang lampu UV teman-teman. Lampu UV itu yang mana sinarnya itu bisa membunuh bakteri jahat ya, yang merugikan bagi ikan mas koki kita. Jadi kalau misalnya lampu UV itu tidak bisa digabung dengan media filter biologis ya, dia harus punya chamber tersendiri. Misalnya di ujung di chamber terakhir atau di pertama ya, di chamber pertama. Misalnya ini dari mekanis ini jatuh air ke bawah, kita taruh lampu UV di bawahnya, itu nggak masalah. Yang penting chamber khusus lampu UV itu semuanya harus tutup, bagian belakang, samping, kiri, kanan, di sini juga ditutup. Atau teman-teman pakai paralon ya, paralon yang besar, lampu UV-nya di tengah. Nah itu ya, baik itu di depan ataupun di belakang chamber itu nggak masalah. Tapi rata-rata biasanya yang pakai lampu UV itu ditaruh di chamber terakhir ya, ketika air mau masuk lagi ke akuarium, atau di sump filter juga di dekat pompanya biasanya. Nah kalau misalnya mencampur media filter biologis itu nggak masalah teman-teman, cuma ya mungkin kalau yang suka dengan keindahan, biasanya kan media filter biologis itu ada yang memogi, yang bentuk seperti snack itu ya, disusun rapi jadi lebih indah ya, seperti bioring ini ya, disusun rapi ya, jadi kelihatan indah. Kalau misalnya diacak-acak dicampur dengan batu apung ya mungkin kurang menarik ya tampilannya. Apalagi kalau kita menggunakan top filter seperti ini, itu kan berbeda ya view-nya dengan menggunakan filter talang. Kalau filter talang itu kan nggak kelihatan. Kalau misalnya top filter kaca seperti ini ya kelihatan, jadi nilai estetikanya masih dapat ya. Kalau misalnya
dipisah-pisah. Misalnya batu apung chamber 1, chamber 2-nya bioring disusun rapi, kemudian chamber 3-nya momogi ya disusun rapi, kemudian chamber keempatnya pakai main gubi yang kecil-kecil itu ya teman-teman ya, atau di chamber terakhirnya bisa pakai bio keramik ring yang kecil-kecil teman-teman, yang seperti kelereng lah itu ya, kecil-kecil. Nah, jadi rapi. Kalau misalnya dicampur juga tetap efektif, tidak dicampur juga dipisah-pisahkan per chamber juga tetap efektif teman-teman, tidak masalah. Yang mempengaruhi efektif atau tidak, perpaduan antara media filter biologis dan mekanisnya itu teman-teman. Kalau kita filter biologisnya sudah bagus, filter mekanisnya juga harus bagus. Bagus dalam artian penyusunannya ya teman-teman, harus berlapis supaya air yang disedot oleh filter itu benar-benar tersaring bersih masuk ke dalam filter biologis teman-teman ya. Filter mekanisnya harus berlapis seperti saya menggunakan 2 lapis jaring layan, busa grand wall, baru kapas putih teman-teman, dan dikasih tatakan di sini nih supaya kapas putihnya tidak kerendam. Kalaupun kerendam itu bisa menyumbat aliran air ya. Kalau misalnya kerendam itu media filter kapas putihnya nanti bisa cepat kotor teman-teman. Kotoran yang jatuh ke satu titik itu akan menyebar sehingga hampir semua permukaan dari kapas putih itu bisa kotor. Nah, itu menurut pengalaman saya kalau misalnya kapas putihnya itu tidak pakai tatakan atau kerendam air langsung. Nah, kalau misalnya seperti itu ya, mau kita pisah penyusunannya atau kita campur itu nggak masalah teman-teman. Tapi perbedaannya cuma dari segi estetika ataupun keindahannya saja ya. Kalau segi keefektifannya sama saja teman-teman. Dan kalau sudah seperti itu penyusunannya ya, kalau misalnya mau dicampur nggak masalah ya, dicampur juga nggak masalah. Penting air akuarium kita tetap bening teman-teman. Nah kemudian kalau misalnya mungkin beranggapan dengan mencampurkan media filter biologis itu di satu chamber itu menyebabkan air akuarium berkabut, kotor, tidak jernih atau sulit jernih, itu salah teman-teman. Yang menyebabkan air akuarium berkabut, cepat kotor, kemudian kotoran tidak tersedot itu antara pompa yang kita gunakan itu tidak mampu menyedot kotoran yang ada di dasar akuarium, kemudian filter mekanis kita itu kurang rapet dalam menyaring kotorannya. Nah ini seperti di tank 150 cm saya menggunakan pipa L seperti ini. Fungsinya mendorong kotoran yang ada di dasar akuarium kemudian menuju ke pompa akuarium teman-teman. Nah ini ya teman-teman bisa lihat di tank 150 cm cuma hanya menggunakan top filter 125 cm, filter mekanisnya berlapis dan airnya bening sekali ini teman-teman. Dan di sini rahasianya ada salah satu juga, yaitu saya pelihara ikannya tidak terlalu banyak, jadi kotorannya juga tidak banyak. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang apakah efektif mencampur beberapa media filter biologis di satu chamber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.